Ya, bagaimana kabar Pak? Luar biasa, Oh kabar ya, baik. puji Tuhan. Pak, kami dengar s- apa selentingan kayaknya Bapak imannya lagi goncang, Pak. Apa bagaimana itu Pak yang sebenarnya? Mungkin Pak bisa dibagikan kepada kita khususnya ini umat Kristen ini Pak supaya jangan sampai iman mereka juga ikut ini Pak, ikut melemah ya. Jadi Bapak bisa jelaskan kepada kita klarifikasi apakah Bapak ada kerinduan untuk balik ke agama semula? Ya Bapak bisa jelaskan kepada kita pada malam hari ini. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Saifuddin. Baik, terima kasih atas perhatian saudara semua, terutama rekan saudara seiman dalam Yesus Kristus. Eh, Banyak sekali berita tentang Saifuddin Ibrahim itu di medsos, bahwa Saifuddin Ibrahim ini sekarang dia tidak mampu lagi membayar hidupnya dan membayar imannya bagi apa yang diperjuangkannya selama ini. Bahkan ada Hani Kristianto ketika dia Ketua Mu'alaf Indonesia, dia pernah datang ke Bareskrim ketika saya ditahan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan saya dikonfirmasi oleh dia dan dia tanya macam-macam kepada saya. Saya sendiri tidak mengenal beliau, hanya ketika saya ditahan dalam polisi, dia mengaku temannya anak saya Saddam Hussein. Karena dia mengaku teman Saddam Hussein, saya kira itu utusan Saddam Hussein. Ternyata dia datang sendiri tanpa Saddam Hussein. Ya, saya ladeni dia waktu itu, dan baru saya tahu setelah dia menjelaskan bahwa dia adalah ketua Mu'alaf Center di Jakarta waktu itu. Sebelum saya bertemu, sebelum memulai pembicaraan, saya ajak dia berdoa dalam nama Yesus. Langsung dia tolak doa saya. Dia bilang, Tuhan kita beda sekarang. Oh, kalau begitu silakan kamu angkat kaki dari sini, pergi dan tinggalkan tempat saya. Saya bilang begitu sama Hani Kristianto. Jadi dia foto-foto karena HP-nya dia minta izin kepada polisi. Dia foto di tempat tahanan saya sambil sembunyi-sembunyi. Kemudian dia menulis status bahwa dia mengajak saya masuk Islam lagi waktu itu. Nah, setelah saya usir dia, saya bilang bahwa orang Kristen masuk Islam itu dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena jelas sekali ayat Al-Quran, Al-Ma'idah 47, وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam dikutuk oleh Allah sebagai manusia fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam itu akan kena malapetaka yang tidak pernah berkesudahan. Saya bilang begitu kepada Hani Kristianto, dan saya usir karena waktu saya ajak berdoa dia tidak mau dan dia pergi. Kamu akan dikenai oleh malapetaka di dalam hidupmu dan tidak pernah berkesudahan. Saya bilang begitu sama dia. Saya dipindahkan penjara ke penjara Tangerang, lalu saya dengar 2 bulan kemudian anaknya meninggal. Saya nggak tahu kenapa meninggal. Yang jelas bukan karena kutukan saya, bukan juga karena waktu itu dia menolak doa dengan saya di dalam nama Yesus, hanya karena waktu itu
Saya baik-baik mengajak dia bahwa orang Kristen yang masuk Islam itu terkutuk, saya bilang begitu. Saya nggak tahu lagi beritanya. Itu antara lain berita-berita yang selentingan kayak begitu yang dibicarakan. Termasuk juga Yahya Waloni itu sering di dalam apa namanya di dalam khutbah-khutbahnya dia, ceramah-ceramahnya dia sering menyinggung Saifuddin Ibrahim, mau ajak debat dengan Saifuddin Ibrahim, ditonton orang di Senayan gitu. Nggak perlu. Saya tidak perlu lagi berdebat dengan kadrun-kadrun itu. Nggak perlu debat. Jadilah pelaku firman Tuhan. Lakukan agamamu. Perbuat apa yang menurut kamu baik. Siapa yang lebih baik di dalam melaksanakan agama, itulah agama yang laris di Indonesia. Siapa saja yang suka membantu manusia lain tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang bahasa. Dan kalau ketahuan kamu adalah orang Kristen, maka kamu, agamamu, dan cara hidupmu akan diteladani. Satu orang Kristen yang berbuat baik, yang melakukan hal yang baik, yang menjadi cahaya akan dikejar oleh orang Indonesia. Satu orang dikejar oleh 10 orang. Begitu kata firman Tuhan. Oleh karena itu, saya tidak perlu berdebat dengan siapapun, entah mu'alaf. Memang ini mu'alaf itu yang menjadi berita, yang menjadi berita selama ini. Mu'alaf ini yang bikin banyak masalah kepada kita semua. Oke. Yang bikin keributan hidup beragama di Indonesia ini ya mereka-mereka itu. Gitu. Jadi saya sendiri tidak peduli lu mau ngomong apa, saya sudah cinta Yesus, dia adalah selama-lamanya di dalam hidup saya. Ngapain saya pindah agama lagi? Jadi begitu. Dan saya bilang kepada mereka ini, silahkan berdebat dengan saya. Ya, kita bersyukur ternyata Pak Saifuddin tidak seperti berita-berita yang kita dengar. Sekilas beliau sudah jelaskan barusan bahwa beliau ternyata tetap stabil, itu hanya berita-berita yang diisukan ternyata selama ini bahwa Pak Saifuddin goncang imannya karena dengan tekanan atau mungkin dengan hal-hal yang sedang terjadi atau yang dihadapi. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan Yesus setia, ya Roh Kudusnya terus bekerja di dalam hidup Pak Saifuddin, sehingga Pak Saifuddin sampai saat ini menjadi Laskar Kristus yang luar biasa, yang ternyata adalah seorang yang tahan uji, seorang yang benar-benar berkomitmen yang luar biasa, punya integritas terhadap pemahaman atau terhadap imannya, dan itulah yang telah dijelaskan sekilas, dan kita berharap segera tersambung kembali dengan beliau, sehingga apa yang menjadi keresahan atau sesuatu yang sedikit menjadi pertanyaan publik khususnya yang Kristen, apakah benar Pak Saifuddin ini mengalami kegoncangan iman. Nah, beliau akan jelaskan lebih lanjut. Oke Pak, silakan Pak, dijelaskan Pak. Sudah. Tadi terputus Pak. Ya. Ya. Jadi mereka itulah yang membuat kabar bohong, dan tentu saja saya tidak berdiam diri karena berita-berita seliweran di media sosial bahwa Saifuddin Ibrahim sekarang sudah goncang imannya, apalagi Insan Mukoginta, teman debatnya, meninggal dunia, dia juga ikut berduka cita dan sebagainya. Sebenarnya kalau mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di dalam debat-debat selama ini, saya pertaruhkan iman saya pertaruhkan cinta saya kepada Yesus Kristus. Kalau saja mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya,
Saya bukan goncang iman, Pak, tetapi Pak Saifuddin, saya tidak mau lagi Pak, suaranya nggak jelas, Pak. yang lama, Suaranya nggak jelas, Pak. ajarannya itu Halo, sangat bertentangan dengan akal pikiran. Apalagi Pak Saifuddin, di Pak. dalam agama itu dikatakan ad-dinu huwal aql, la dina liman la aqla. Agama itu adalah akal. Tidak beragama orang yang tidak berakal. Katanya begitu. Saya ingat dengan kisah waktu saya kecil, mama saya itu adalah wanita yang luar biasa di dalam mengajarkan saya untuk mencintai keyakinan itu. Bahkan dia mengajarkan dengan galak sekali, dengan tegas sekali bahwa eh, yang paling benar agama itu adalah Islam. La inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Dan di akhirat nanti, dia akan merugi. Nah, berkata tentang agama, tentang Islam seperti itu, saya menguasai dalil-dalilnya. Tetapi ketika saya masuk Kristen, bahwa apa yang diajarkan oleh agama, dalil, dan kitab suci itu membuat saya harus berpikir ulang tentang kebenaran agama itu sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa percaya begitu saja ketika mama saya dia bercerita bahwa nanti begitu orang mati itu akan disiksa di dalam kubur katanya. Loh, masa orang sudah mati masih disiksa? Kata saya, oh iya nak, disiksa di dalam kubur, kan dia sudah mati mak. Nanti akan dikasih nyawa separuh, mulai dari pusar sampai ke atas itu hidup lagi katanya di dalam kubur. Itu cerita mama saya untuk memperkuat dalil dia tentang ajaran agama bahwa nanti ketika orang mati, orang Islam itu dibawa ke dalam kubur dan para pelayatnya sudah meninggalkan kubur itu, maka malaikat mungkar dan nakir akan datang dan bertanya di dalam bahasa Arab, man rabbuka, katanya, siapa Tuhan kamu? Itu siapa Tuhan kamu? Maka ditanyakan siapa Tuhan kamu? Kemudian pakai bahasa Arab lagi. Mama saya bicara seperti itu. Salam. Jadi itu sebabnya saya pertanyakan ulang apa yang diajarkan oleh mama saya waktu dia masih hidup, waktu saya masih kecil. Saya tidak percaya akhirnya, apalagi Yesus Kristus tidak mengajarkan siksaan kubur. Yesus tidak pernah mengajarkan siksaan kubur. Coba tampilkan saya Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ya, Yohanes 14 ayat 2 dan 3 kita tampilkan, Pak. Yesus pernah mengajarkan siksaan kubur. Ya, Pak. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. 14. Oke. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pak Saifuddin bisa dengar saya?
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di dalam ajaran Kristen, kubur, karena orang kalau sudah mati yang nggak bisa hidup lagi. Atau adakah orang yang mau melakukan penelitian, mungkin ada fakultas kedokteran untuk membuktikan bahwa ada siksaan di dalam kubur. Misalnya tidak memasukkan orang itu ke dalam kubur, tetapi dimasukkan ke dalam peti kaca di mana kita bisa melihat apakah benar-benar malaikat akan masuk ke dalam peti kaca itu sehingga kita bisa melihat reaksi bagaimana. Karena kalau malaikat bertanya dan mayat itu tidak bisa menjawabnya, maka malaikat akan memukul dengan palu godam yang besar karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Apalagi malaikat bertanya pakai bahasa Arab. Man rabbuka, lah yang mati di dalam kubur itu orang Jawa, gimana menjawab dia dalam bahasa Jawa yang ditanyakan pakai bahasa Arab? Ya tentu saja malaikat akan menjawab karena dia tidak bisa menjawab pakai bahasa Arab. Itu logikanya. Nah, tadi saya membarakan bagaimana ada fakultas kedokteran untuk membuktikan apakah benar ada siksaan kubur dengan memasukkan mayat ke dalam peti kaca, apakah bisa dilihat reaksi kalau memang ada siksaan kubur. Ini salah satu bagian dari seluruh ajaran-ajaran yang membuat saya semakin kokoh di dalam kekristenan. Saya kokoh di dalam Injil. Saya tidak akan kembali lagi, Pak Yusuf, untuk menjadi orang Islam lagi. Jadi orang-orang itu sengaja membuat pertanyaan kepada saya bahwa saya itu saya itu takut atau goncang imannya. Bukan goncang, saya hanya nanya, kalau ada mu'alaf bisa menang debat dengan saya, ayo, mari, gitu. Jangan sekedar nanya melulu. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda, tunjukkan, atau ada di yang sekarang pendengar siaran ini yang mau mencoba ilmu dengan saya. Coba jawab dulu. Jangan nanya melulu. Misalnya semua saudara Muslim yang yang bertanya lewat channel ini selalu nanya. Sekarang saya tanya, benarkah ada siksaan kubur? Supaya saya tambah goncang di dalam keyakinan ini dan saya balik lagi kepada agama saya sebelumnya. Jadi begitu kira-kira satu poin saja saya pancing kepada saudara-saudara yang mau masuk atau mungkin yang mau interaktif, kita ngobrol tentang keyakinan ini agar tidak salah di dalam memahami ajaran kita masing-masing. Dan mari kita bangkitkan dialog agama yang yang soft dan bagus sehingga kita nanti akan saling mengasihi, saling mencintai sesama. Jangan karena masalah agama lalu kita ribut, lalu kita berantem, lalu kita ngomel-ngomel di medsos, ataupun silakan Yahya Woloni agar saudara berbicara yang sopan tentang Saifuddin Ibrahim, berbicara yang sopan tentang kekristenan, jangan menghina begitu. Sementara saya baru ngomong seperti ini saja,
langsung dibilang bahwa Saifuddin Ibrahim itu menghina agama. Bukan menghina, saya hanya bertanya seperti Anda semua bertanya di medsos. Jadi itu kira-kira Pak Yusuf, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Haleluya. Baik, Pak. Wah, puji Tuhan, Pak. Pak Saifuddin bisa dengar saya, Pak? Suara saya? Suaranya nggak ada nih. Halo? Pak Saifuddin? Ya, ini rupanya connecting ke Pak Saifuddin agak terganggu ya. Suara saya nggak kedengaran sama beliau. Saya bisa dengar suara Bapak, tapi Bapak bisa dengar suara saya, Pak? Ya. Handsetnya mungkin dicabut dulu, Pak. Tes, Bapak bisa dengar, Pak, suara saya? Halo? Bisa dengar, Pak? Ya, Bisa dengar boleh, suara boleh. Oke, Bisa. puji Tuhan, Pak. Ya, dari tadi suara saya Bapak sulit dengarnya. Ya, puji Tuhan, Pak. Kalau suara saya, Kami sangat, oke. oh jelas, suara Bapak sangat jelas, Pak. Ya, Sangat jelas. Gitu. Ya, puji Tuhan, Pak. Kami sangat bersuka cita dan juga umat Tuhan sangat bersuka cita dengan mendengar klarifikasi dari Pak Saifuddin bahwa ternyata Bapak tidak seperti yang di berita selentingan bahwa Bapak ternyata mengalami kegoncangan iman. Ya, tapi ternyata Bapak tetap komitmen, konsisten, dan tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus.